firman Allah, yaitu sumber kehidupan dan pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu 17 Desember 2022. Bacaan kita hari ini yaitu diambil dari kitab Daniel 4 ayat 37 yang mengatakan, "Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Demikian firman Tuhan. Judul kita pada renungan pada hari ini yaitu pujian kepada Allah atas segala karunia-Nya kepada kita. Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang cakap. Ia memimpin kerajaan Babylon atau yang sering kita tahu kerajaan Babel, dan ia memimpin setelah ayahnya meninggal, di mana kerajaan Babel ini belum percaya akan Tuhan Allah. Pada suatu hari Raja Nebukadnezar mengalami mimpi yang ia sendiri tidak tahu apa artinya dari mimpi tersebut. Maka dari itu Raja menyuruh untuk memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya tersebut. Dan setelah ia menyuruh pengawal kerajaan mencari orang-orang tersebut, disinilah Raja Nebukadnezar memperlihatkan sisi kejamnya dan angkuh. Dapat kita lihat dalam kitab Daniel 2 ayat 5. Akhirnya orang-orang yang dicari itu datang, dan setelah ia mendengarkan penjelasan dari mereka yang mengatakan bahwa semua orang yang berilmu pun tidak bisa menjelaskan apa makna dari mimpi raja, murkalah raja dan menyuruh pengawal Raja Babel yaitu Ariok untuk melenyapkan orang-orang bijaksana yang ada di sekitar Babel. Dengarlah Daniel mengenai titah Raja Nebukadnezar itu. Daniel tergerak hatinya untuk menghadap sang raja untuk menafsirkan mimpi sang raja. Dan Daniel pun menemui Ariok dan meminta untuk bertemu kepada Raja Nebukadnezar. Sebelum ke istana, Daniel mengajak ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Sampailah Daniel di istana. Daniel menjelaskan semua makna dari mimpi Raja Nebukadnezar. Setelah mendengar tafsiran dari Daniel, bersujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, karena hanya dia yang dapat menjelaskan makna dari mimpi raja tersebut. Di sini integritas Daniel adalah membuat orang percaya, dan sebelum membuat orang percaya, ia berserah kepada Allah untuk meminta hikmat dan kekuatan yang datangnya hanya daripada Allah, bukan dari siapapun dan dimanapun. Maka dari itu, marilah kita membuat diri kita mempunyai integritas seperti Daniel, membuat orang percaya akan rencana dan rancangan Tuhan terhadap hidup kita. Ialah ya dan amin. Setelah itu disiapkanlah hadiah untuk Daniel dari raja. Tetapi di sini Daniel tidak hanya memikirkan dirinya. Dia juga meminta hadiah bagi ketiga temannya. Pada keesokan harinya, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang tinggi, di mana patung ini dibuatnya dengan syarat, yaitu semua rakyat kerajaan Babel harus menyembah patung tersebut. Pada waktu patung ini setelah selesai dibuat, diadakanlah waktu pentabisan patung tersebut dan dihadiri oleh para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, dan semua kepala daerah. Daniel dan ketiga temannya adalah satu-satunya yang tidak mau menyembah patung tersebut yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sesuai dengan apa yang telah diperingati oleh Raja Nebukadnezar, dimasukkannya lah Daniel dan ketiga temannya ke dalam perapian yang telah dipanaskan 7 kali lipat. Pada waktu Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego
masuk ke dalam perapian. Terkejutlah raja dan para pemimpin bahwa mereka tidak ada yang terluka sama sekali. Dan disitulah Raja Nebukadnezar baru percaya kepada Tuhan Allah. Dari sini jelas terlihat bahwa apa yang kita miliki ini bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Tetapi alangkah baiknya kita yang memiliki kemampuan lebih agar tidak menjadi pribadi yang sombong, angkuh, dan semena-mena. Karena itulah yang tidak dikehendaki Allah kepada kita ciptaannya. Dalam Daniel 3 ayat 28, di sini terlihat jelas bahwa hanya Allah saja yang bisa menggerakkan hati manusia. Tetapi dalam cerita ini Tuhan memakai Daniel untuk menggerakkan hati raja. Karena hakikatnya hanyalah Tuhan yang bisa menggerakkan, merubah hati manusia dari awalnya sekeras batu akan hancur saat itu juga kalau Tuhan yang bekerja. Dan waktu sebelum Daniel menggumuli apa isi sebenarnya arti dari isi mimpi raja, tertulis jelas dalam Daniel 2 ayat 20, bahwa kekuatan dan kemampuan datangnya hanyalah dari Tuhan Allah. Apa yang kita jalani saat ini dan pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap setia dengan berpengharapan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sendirilah yang akan memberikan apa yang kita butuhkan di segala kondisi kehidupan kita sampai kapanpun. Tuhan Yesus saat ini sedang mengingatkan kembali tentang Dia melalui kitab Daniel yang telah kita baca hari ini. Terlebih saat kita sudah memasuki bulan yang dinanti-nanti oleh semua umat Allah, bulan yang penuh sukacita karena kita sedang mempersiapkan kelahiran Sang Kristus. Dan akhir dari ini, bacaan kita pada pagi hari ini ialah semua orang yang suka meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah. Bukan kehendak Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang meninggikan diri. Jadi apa yang sudah kita miliki saat ini, baiklah kita pakai sesuai dengan kehendak Allah. Jadilah Daniel masa kini di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian. Masih banyak sekitar kita, sesama kita yang masih memerlukan bantuan kita. Bantuan tidak hanya mengenai materi saja, tetapi bantuan yang lebih dahsyat kuasanya, yaitu doa. Dan menjadi berkat bagi sesama kita. Janganlah melihat apa agamanya, apa rasnya, dan apa latar belakangnya. Menjadi berkat yang diinginkan Tuhan Yesus adalah menjadi berkat yang tanpa syarat. Disitulah nama Tuhan akan dipuji atas segala karunia yang kita dapati dari Dia. Selamat menyongsong minggu Advent keempat dan selamat menjalani kehidupan kita selanjutnya seperti Daniel. Tuhan memberkati saudara dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan tadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan, mampukan kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tidak sombong. Ajarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa membantu sesama kami ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tidak semena-mena terhadap sesama kami ya Tuhan. Tetapi berikanlah kami ya Tuhan hikmat dari Tuhan, agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengarkan dapat kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.